Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekhil Akbar Muhyiddin Ibni Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'ah li sihhati ajsadina wa qulubina li syamradina zahiran wa batina lidamil balaya wal mihan wal fitan wal amrad razqan wa limanafi'na limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal a'izzal islam wal muslimin bi judika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa madana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tauhidu adapun ketauhidan, nafyul itsnainiyah ialah menafikan dualitas. Oke. Tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, masdar. Artinya apa? Mengesakan. Tauhidullah, mengesakan Allah. Nah sekarang pertanyaannya begini, mengesakan Allah itu apakah sebelum diesakan oleh kita Allah tidak esa? Oh, tidak ya. Allah itu Maha Esa, Tuhan satu-satunya. Kalau muncul ungkapan mengesakan Allah, itu sesungguhnya merupakan garapan terhadap diri kita. Artinya apa? Diri kita itu harus yakin, hakul yakin bahwa Allah Ta'ala itu Esa. Sama dengan mensucikan Allah. Allah memang Maha Suci. Nah kalau kita mensucikan Allah Ta'ala, sejatinya kita mensucikan pikiran kita agar kita menjadi tampak, agar menjadi tampak bagi kita kemahasucian Allah Ta'ala. Jadi bukan kita yang menjadikan Allah suci, menjadikan Allah Ta'ala Esa. Enggak, Allah itu memang Maha Esa, Allah itu memang Maha Suci. Begitu. Nah kalau kita mengesakan Allah, berarti sudah betul penglihatan kita. Kalau kita mensucikan Allah, ya sudah betul penglihatan batin kita itu. Dan dengan mensucikan Allah Ta'ala itu, kita akan tertulari kesuciannya. Hanya orang yang suci, yang betul-betul bisa mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid berarti mengesakan. Mengesakan. Jadi adanya pikiran bahwa di dalam pikiran misalnya ada anggapan, ada kemungkinan lebih dari satu Tuhan itu, misalnya begitu. Nah,
itu yang kacau itu pikirannya. Tidak mungkin itu kemudian betul-betul menjadikan Tuhan itu lebih dari satu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab bukti kemahasempurnaan Tuhan itu adalah keesaannya. Salah satunya itu keesaannya. Keesaannya. Kalau masih ada tandingannya, loh ya nggak maha. Oh, masih bisa ditandingi kok. Masih bisa ditandingi. Oke. Di dalam pemahaman berikutnya ya, tauhid dan iman itu bergandengan. Siapa orang meyakini kemahaesaan Allah Ta'ala, berarti orang itu sudah beriman kepada hadiratnya. Dan di dalam keberimanan itu juga ada ketauhidan. Jadi semakin kuat ketauhidan kita, semakin kuat pula keberimanan kita. Semakin kuat keberimanan kita, semakin kuat pula ketauhidan kita. Jadi di dalam kehidupan itu ya, mesti kita terapkan adanya ketauhidan itu. Jadi ketauhidan itu tidak saja bersemayam di pikiran dan keyakinan, tidak. Tapi harus kita terapkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita bertindak, dengan cara kita berbuat, yang semuanya itu diorientasikan kepada Allah yang Esa. Allah yang Maha Esa. Nah, kalau di dalam pikiran kita ya, seringkali muncul adanya anggapan bahwa Allah itu berada di bagian tertentu di alam semesta. Itu harus dibuang itu. Harus dibuang. Kenapa? Karena alam semesta ini tak lebih hanya sebutir debu di hadapan kemahaan Allah Ta'ala. Jadi Allah itu melampaui alam semesta. Walaupun juga kemahakuasaannya berada di alam semesta. Tapi tidak hanya berada di alam semesta, tapi melampaui. Melampaui. Jadi kalau kita sholat misalnya ya, mencoba untuk menghadapkan diri ke ruang tertentu, dan kita mengira bahwa di situ Allah Ta'ala bertahta, itu jangan seperti itu. Kalau seperti itu kita menganggap bahwa Tuhan itu memerlukan tempat. Padahal la yahtaju ilal mahalli. Allah itu tidak butuh tempat loh. Kalau kita sholat, terus apa yang kita bayangkan? Kemahaannya, ketak terhinggaannya, kemutlakannya, kemaha segala-galanya itu loh. Jadi abstrak, bukan kemudian dikonkretkan menjadi tempat tertentu, ruang tertentu, dan meyakini kemudian atau menganggap Allah Ta'ala berada di situ. Jangan. Jangan seperti itu. Jadi kita Allahu Akbar itu berhadapan dengan yang maha melampaui alam semesta. Yang maha melampaui. Jadi alam semesta ini hanyalah merupakan bagian kecil dari bukti kemahaannya. Kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk menciptakan 2, 3, 1000, 1.000.000.000, 1.000.000.000 kali lipat dalam semesta, bisa. Bisa. Karena kekuasaan Allah Ta'ala tidak terbatas. Tidak terbatas. Nah, cuma dikatakan bahwa al-imanu ikhtiyari. Iman itu merupakan pilihan. Merupakan pilihan. Tapi tauhid itu merupakan kepastian. Jadi kan gini ya. Orang-orang kafir Makkah itu dulu di zaman Nabi diutus diantaranya kepada mereka. Ketika ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka dengan tegas mengatakan Allah loh. Tapi tidak otomatis mereka beriman. Buktinya apa? Buktinya mereka masih beriman kepada berhala-berhala itu. Yakin kepada berhala. Tapi mereka tahu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Kalau engkau bertanya Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Tapi tidak otomatis.
mereka beriman. Kenapa? Iman itu ikhtiari, pilihan. Tapi kalau ketauhidan itu ittirari, merupakan suatu kepastian. Jadi tidak masuk di akal waras itu adanya Tuhan lebih dari satu. Enggak masuk itu. Enggak masuk. Tuhan lebih dari satu itu enggak masuk. Bagaimana mungkin yang satu memerlukan yang lain memerlukan yang satu, masih saling membutuhkan seperti itu? Berarti saling melengkapi dong. Tidak kuasa dengan dirinya sendiri. Jadi adanya ketauhidan itu karena itu disebut sebagai ittirari, adanya kepastian. Nah, yang dimaksud dengan adanya ketauhidan di sini adalah at-tauhidudz dzuqi. Tauhid yang tidak saja berada di pikiran dan keyakinan, tapi juga dirasakan. Nah, dirasakan ya. Ada istilah ilmu dzauq atau ilmu rasa. Itu berarti sudah melampaui ilmu konsep, melampaui ilmu rumus, tapi sudah dirasakan. Merasakan kemahaesaan Allah Ta'ala itu bagaimana? Yang merasakan bahwa yang mengatur segala-galanya ini itu Allah. Walaupun lahiriahnya terlihat beraneka ragam yang mengatur itu. Misalnya manusia, para pemimpin, terus kalau berkaitan dengan binatang, ya induk-induk binatang itu dan lain semacamnya. Itu lahiriahnya seperti itu. Hakikatnya yang mengatur keseluruhan gerak alam semesta ini satu, Allah. Dan itu bisa dirasakan dengan adanya ilmu dzauq. Bagaimana kita bisa mengembangkan ilmu dzauq itu? Yang ketika disebutkan Allah Ta'ala Esa, kita merasakan keesaannya. Disebutkan Allah Maha Kuasa, kita merasakan kuasanya. Disebutkan bahwa Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, kita merasakan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Bagaimana caranya? Nah, Maulana Rumi ya memberikan satu jawaban. Lau udinat nafsuka lahdzatan wahidatan la sara ilmul anbiya jami'an ma'luman ladaik. Kalau nafsumu itu dibikin tunduk kepada agama, dibikin tunduk nafsu itu, yaitu melaksanakan perintah-perintah agama dengan senang hati. Misalnya nafsunya sudah pada tingkatan mutmainnah. Nah, kalau nafsu kita dibikin tunduk, maka ilmu para nabi akan dianugerahkan kepada kita. Dan ilmu para nabi tak lain adalah ilmu rasa, ilmu dzauq. Jadi para nabi itu tidak saja berhenti di ilmu konsep, tidak. Tapi sampai ilmu dzauq, merasakan Allah Ta'ala kemahaannya lewat perantara ilmu dzauq itu. Nah, karena itu kita paksa diri kita untuk tunduk, untuk patuh. Termasuk bagian diri kita yang paling bengal, yaitu nafsu. Kita tekan, kita pressing untuk tunduk. Ayo, tunduk, tunduk. Walaupun pertama kali diajak untuk tunduk itu menolak karena merasakan tidak enak adanya kepatuhan ketundukan itu, terus dipaksa, paksa, sampai tidak ada perlawanan sedikit pun. Jadi nafsu melakukan perlawanan, kita harus semakin gagah. Ayo, melakukan perlawanan, ayo. Kita harus semakin gagah. Pantangan bagi diri kita untuk ngelokro atau mundur. Pantangan. Sebab kalau dikasih ruang, itu akan senantiasa maju itu nafsu. Jangan dikasih ruang. Kalau di dalam istilahnya komen-komen di Facebook, jangan dikasih kendor. Maksudnya itu, jangan dikasih kendor. Ya, matiin. Jangan dikasih kendor langsung. Kita harus siaga terus-terusan gitu ya. Dengan adanya kesungguhan dan ketulusan, Allah yang akan menolong kita. Enggak khawatir. Kalau kita dilepas sendirian, kalah kita.
Tapi kalau kita dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, dengan penuh tawasul kepada orang-orangnya Allah, kepada orang-orang suci, kita akan ditolong oleh hadiratnya untuk menekuk keberingasan dan keculasan nafsu itu. Jadi yang disebut dengan tauhid di sini adalah tauhid dzuki, tauhid yang dirasakan. Terus berikutnya yang disebut tauhid itu adalah tauhid syuhudi. Tauhid yang disertai dengan adanya kesaksian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tauhid syuhudi itu. Bagaimana menyaksikan hadiratnya? Ya kita sudah mendapatkan penjelasan lebih dari cukup saya kira ya. Menyaksikan Allah taala itu yaitu menyaksikan peran-perannya pada segala sesuatu. Bahwa saat ini penglihatan kita masih difungsikan, ini perannya Allah. Enggak mungkin Allah tidak hadir di diri kita itu. Jangan kehadiran Allah Ta'ala itu dianggap seperti kita sedang memegang sesuatu, menggendong sesuatu. Bukan. Itu kan kaitannya dengan segala sesuatu yang wadak, yang material. Allah Ta'ala itu tidak material. Karena itu kita bisa merasakan tidak membawa apapun. Padahal sesungguhnya Allah itu menyertai diri kita ini. Kemarin di pembahasan Allah itu maha dekat sekaligus maha jauh, itu sudah rampung. Ya, nggak usah dibunyikan lagi. Iya ya, gimana Matin? Matin? Oh. Ya. Itu namanya tauhid syuhudi. Kita menyaksikan. Apa ini sudah diterapkan? Latihan menyaksikan ini. Nah, jangan cuman gelir-gelir toh ya. Setengah jangan cuma gelir-gelir toh. Harus dilatih menyaksikan Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Gampang. Menyaksikan peran-perannya. Kita bisa berbicara. Itu karena pantulan dari sifat Allah Ta'ala, kalam, yang maha berfirman. Kita mendengar juga begitu. Ini peran-perannya, karena itu ini merupakan jalan kita untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maju, sini. Wah, mau kumpul sama perempuan ini. Sendiri. Jadi tauhid dzuki, tauhid zuhudi. Nah, itu berarti beginilah ya. Membutuhkan kesungguhan kita untuk kita merasakan tauhid dzuki itu. Jadi tidak hanya usaha yang sekedar-sekedarnya, apalagi hanya apa adanya. Enggak, harus butuh kesungguhan ini. Bagaimana kita merasakan tauhid dzuki itu dan tauhid syuhudi? Harus diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sambil lalu begitu saja, sambil lalu. Jangan, harus dijadikan adanya objek kesungguhan dari gerakan rohani kita. Jadi kesungguhan. Nah, praktiknya tauhid dzuki, tauhid syuhudi itu seperti apa? Yaitu menafikan dualitas. Apa itu menafikan dualitas ya? Begini. Alam ciptaan ini kan banyak ya. Tak terhingga. Sampai sekarang tidak ada siapapun yang bisa menghitungnya. Seberapa jumlah aneka ragam ciptaan ini? Gak ada yang bisa menghitungnya itu. Kan banyak. Nah, banyak itu hanyalah merupakan bayang-bayang yang tidak real. Karena itu walaupun banyak isi dari alam ciptaan itu, hakikatnya tunggal. Kenapa? Berasal usul dari Allah yang tunggal. Berasal usul dari Allah Ta'ala yang tunggal. Jadi, karena itu jangan terkecoh oleh adanya keanekaragaman. Jangan terjebak oleh adanya keanekaragaman. Jangan.
Jadi keanekaragaman itu sesungguhnya semu. Kenapa disebut semu? Loh, asal usulnya Allah yang tunggal kok. Nah karena itu sebisa mungkin kita menerobos keanekaragaman itu dengan adanya realitas engkau itu adalah aku itu adalah engkau. Nah kalau kita sampai kepada asal usul keanekaragaman ini, maka kita akan merasakan bahwa sesungguhnya kita ini bersaudara dengan apa saja. Dengan pepohonan, dengan binatang-binatang, dengan gunung, dengan planet-planet semacamnya, itu bersaudara. Kenapa? Rahim yang mengeluarkannya sama. Rahim apa? Rahim kemahakuasaan dan belas kasih Allah Ta'ala. Sama kok. Sama. Makanya ya, keanekaragaman ini merupakan ujian. Bisakah kita menembus keanekaragaman menjadi adanya satu kesatuan atau persaudaraan? Nah, maka kemudian di dalam agama Islam ditekankan adanya persaudaraan itu. Untuk apa? Untuk menembus pejalnya keanekaragaman. Jadi kalau orang bisa menembus seperti itu, tidak mudah orang bermusuhan. Kenapa? Karena mengingat asal usulnya yang sama itu. Coba ya ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai, memenuhi panggilan Allah untuk berjumpa dengan hadiratnya selama 40 hari. Terus setelah Nabi Musa pulang, umatnya itu yang dititipkan ke kakaknya, ke Nabi Harun, ternyata sudah menyembah patung anak lembu yang dibikin oleh Samiri. Dibikin oleh Samiri. Nah, Nabi Musa menyaksikan umatnya itu serong, murka beliau. Kemudian jenggot Nabi Harun itu ditarik, dipegang. Apa kata Nabi Harun? Ya bena ummah, la ta'khudh bilihiyati wala birasi. Wahai anak ibuku, jangan tarik dong jenggotku gitu loh. Jadi kenapa menyebut wahai anak ibuku? Seolah-olah Nabi Harun ingin mengatakan ibu kita itu sama loh dek, itu. Ibu kita sama. Kan Nabi Harun ini kakaknya sebenarnya. Cuman dalam perkara kenabian Nabi Harun ini mengikuti kenabian Nabi Musa. Dalam perkara kenabian Nabi Musa lebih tua. Tapi dalam perkara kelahiran Nabi Harun lebih tua. Ditarik sama Nabi Musa. Wahai anak ibuku, kata Nabi Harun, jangan kasar-kasar, ibu kita itu sama, kan gitu maksudnya. Ya. Sama toh? Enggak usah terlalu bengis, pencipta kita sama. Kita berasal usul dari kemahakuasaan yang sama, dari kasih sayang Allah Ta'ala yang sama-sama. Makanya tidak ada alasan sesungguhnya untuk bertikai manusia itu, enggak punya alasan. Kecuali satu-satunya alasan adalah kelamnya nafsu itu. Jadi ya, tauhid dzauqi, tauhid syuhudi itu adalah menafikan dualitas atau kemenduaan. Kalau dualitas saja dinafikan, apalagi tigalitas, empat-litas dan semacamnya itu. Jadi pandanglah segala sesuatu itu dengan perspektif kemahaesaan Allah Ta'ala. Kata Syekh Husain bin Mansur Al-Halad ya, al-wahdatu yuwallidul kathrah. Yang esa itu melahirkan yang aneka ragam. Ya, wasiin begini. Aduh, kungkari tokolen aja ya. Gini. Ya. Ya bisa dimaklum ya, karena ngantuk itu melanda siapapun saja dari kalangan anak Adam. Rupanya memang paling berat habis duhur ini ngaji, ya paling berat, melebihi ngaji tengah malam ini. Padahal kalau dihitung-hitung baru saja bangunnya. Jam-jam setengah 11 tuh ya, jam 10 masih ngorok. Oke, kita lanjutkan ya. Menafikan adanya dualitas. Tidak saja di antara makhluk, tapi antara makhluk dengan khalik dinafikan itu. Jadi ya, antara Allah dengan ciptaannya itu ya,
Yang membedakan apa? Yang membedakan cuma satu, yaitu perkara nisbi dan mutlak. Itu saja. Selebihnya sama. Cuman perkara nisbi dan mutlak. Kita ini nisbi. Karena itu kita digilas oleh waktu. Dengan perputaran waktu kita ada dulu ketika dilahirkan. Dengan perputaran waktu kita tidak ada beberapa waktu yang akan datang. Jadi Allah Ta'ala mutlak, kita itu nisbi. Selebihnya sama. Selebihnya itu sama. Jadi karena itu, apakah adanya kita, adanya makhluk dengan Allah itu mau dipandang dua atau dipandang satu? Sama dengan memandang antara pepohonan dan bayang-bayangnya yang lahir dari semprongan matahari. Apakah pohon dan bayang-bayangnya itu mau dianggap dua atau satu? Saya kira dimanapun tidak mungkin ada bayang-bayang merdeka dengan dirinya sendiri tanpa tergantung kepada asal-usul bayang-bayang. Sama ya. Apakah kita akan menganggap dua adanya samudra dan gelombangnya? Bisakah gelombang berdiri sendiri tanpa samudra? Tidak bisa. Tidak bisa. Lah ini loh yang disebut dengan menafikan dualitas. Kita itu tidak lain adalah pengejawantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini pengejawantahannya loh ya. Karena itu pengetahuan kita bahwa kita merupakan pengejawantahan Allah Ta'ala harus menjadikan kita itu penuh dengan greget, dengan semangat. Ini enggak tanggung-tanggung, pengejawantahan Allah, bayang-bayangnya Allah Ta'ala. Penuh semangat. Kalau dilihat ini enggak meyakinkan. Ya enggak apa-apa, ditelaten ya. Ditelaten ya. Saya tidak meyakinkan seperti apapun, tetap ditelaten ya. Sebab siapa tahu sekarang input dulu ilmunya, nah pelaksanaannya di hari-hari kemudian. Ya, kan lumayan, masih ada yang bisa kita harapkan. Buat apapun ya. Buat apapun. Untuk saat sekarang itu sepertinya jauh panggang dari api. Ngerti artinya jauh panggang dari api? Jadi perbedaan antara kita dengan Allah Ta'ala itu apa? Yang satu wajibul wujud, yang satunya lagi imkanul wujud atau mumkinul wujud. Kalau Allah Ta'ala pasti ada, karena wajibul wujud pasti ada dan tidak diawali oleh ketiadaan. Kalau kita, karena kita ini hanyalah merupakan juz'i, partikular, hanya merupakan bayang-bayang, maka mungkin ada. Artinya apa? Boleh tidak ada kalau Allah Ta'ala tak menghendaki kita ada. Tapi Allah Ta'ala sudah kadung menghendaki kita ada. Nah, sudah kadung ada ini. Dan karena kadung sudah ada, maka harus dimaknai kehidupan diri kita dengan makna-makna keilahian, makna-makna ketuhanan itu. Tapi gitu ya, wala taqul innahumma min ainin wahidatin li'anna fihi tawahhumal itsnainiyah. Tapi jangan katakan bahwa antara kita dengan Tuhan itu realitasnya itu sama. Jangan katakan seperti itu. Sebab betul-betul tidak sama. Yang membuatnya tidak sama itu adalah dimensi kenisbian kita mau dibandingkan dengan dimensi kemutlakannya. Ya, tidak sama. Tidak sama. Jadi, kalau disebut sama, nanti orang-orang dimanapun bisa mengaku Tuhan. Aku ya Tuhan, aku ya Tuhan. Tidak sah itu. Tidak sah. Kenapa? Karena tidak akan pernah memenuhi syarat sebagai Tuhan. Orang ingkar ya di zamannya Nabi Ibrahim, yaitu si Namrud ya, si Namrud itu mengaku bahwa dirinya itu Tuhan. Terus ketika Nabi Ibrahim bilang bahwa Tuhanku itu menghidupkan dan mematikan,
Si Namrud bilang, aku juga bisa menghidupkan, mematikan. Siapa yang tak matikan hari ini, itu berarti saya yang mematikan. Yang saya biarkan, itu berarti saya hidupkan. Terus Nabi Ibrahim kemudian bilang bahwa Allah Ta'ala itu menerbitkan matahari dari timur dan membuatnya terbenam di barat. Coba sekarang terbitkan dari barat, bingung dia. Bingung. Enggak bisa berkelit, enggak bisa berkilah. Enggak bisa. Jadi karena itu tidak punya syarat. Seluruh makhluk sehebat apapun tidak punya syarat untuk menjadi Tuhan. Kenapa? Karena pasti lemah makhluk itu. Ada batasnya, ada tepinya makhluk itu. Jadi bukan antara kita dengan Tuhan itu, walaupun kita berasal usul dari Tuhan, tidak otomatis kita adalah Tuhan, gitu loh. Tidak otomatis kita itu adalah Tuhan. Kalau ada kelebihan-kelebihan di antara kita manusia, misalnya ya, misal seperti para wali bisa menghidupkan orang mati dari kuburan, itu tidak otomatis juga dipandang sebagai Tuhan. Tidak. Makanya dalam konteks kepercayaan umat Nabi Isa kepada nabinya, Allah Ta'ala itu menyatakan karena yakulani to'am, Nabi Isa dan ibunya itu makan makanan biasa loh. Ya, kalau makan nasi dan semacamnya itu ya kan bukan Tuhan, masa Tuhan makan nasi kan. Karena yakulani to'am, keduanya itu makan makanan. Kalau Allah Ta'ala la yut'am, Allah itu memberikan makan dan tidak diberi makan. Allah nggak butuh apapun, karena segala-galanya hakikatnya adalah milik Allah Ta'ala. Bagaimana Allah membutuhkan sesuatu yang dimilikinya sendiri? Nggak butuh apapun Allah. Nah, terus bersamaan dengan menafikan dualisme itu, mestinya apa? Wa itsbatul ainiyah, menetapkan adanya realitas kemahaan Tuhan itu pada segala sesuatu. Jadi menafikan dualisme di satu sisi, ketauhidan itu di sisi yang lain adalah menetapkan realitas kemahaan Tuhan pada segala sesuatu. Karena tidak ada apapun yang tidak menampung kemahaan Tuhan. Semut sekalipun menampung kemahaan Tuhan. Menampung kemahaan Tuhan. Siapakah yang membuat semut itu ceking gitu ya? Ceking seceking-cekingnya dan beraneka ragam semut-semut itu, dan berbicara dengan bahasa semutnya itu. Siapa kalau bukan Tuhan? Kecanggihan manusia secanggih apapun tidak akan pernah bisa merealisasikan penciptaan semut itu. Misalnya bikin semut tandingan itu ya nggak bisa. Nah, atau bikin kutu tandingan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pada segala sesuatu kita hendaklah merasakan realitas kemahaan Allah Ta'ala pada segala sesuatu itu. Oke, saya kira itu ya. Moga-moga senantiasa bermanfaat bagi kita adanya kajian kita ini. Moga-mogahan juga barokah untuk diri kita. Moga-moga sisa umur kita ke depan semakin baik, semakin bermartabat, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga kita ini senantiasa dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di hari keabadian. Moga-moga anak cucu kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga negara kita ini, Indonesia ini, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.